ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحbihi ajma'in. Sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Marilah kita membuka khutbah singkat kita dengan memuji dan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat hidayah, nikmat taufik, sehingga sampai detik ini kita masih menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehadiran kita di salah satu rumah-rumah Allah bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena sebatas kekuatan kita. Wa man yudlil fala hadiyalah, kata Allah. Orang yang Allah sesatkan tidak akan bisa ada satupun yang memberikan hidayah dan pencerahan kepada dia. Ini berkat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menguji kita, apakah kita bersyukur kepada Allah, atau kita menyandarkan dan menyatakan bahwa kita baik karena diri kita soleh karena kemampuan kita. Hadirin Allah muliakan, orang-orang yang beriman akan mengatakan bahwa ini fadlullah, ini adalah karunia dan keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Namun hanya sedikit orang yang bisa berpikir seperti itu. Wa qalilun min ibadiyas syafur, sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur dan pandai memuji dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin yang semoga Allah muliakan, kembali khatib ingin mengingatkan diri pribadi dan kita semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sampai kita wafat kecuali dalam kondisi beriman kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sejati. Takwa yang membuat kita berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dengan segala kemampuan kita dan segala keterbatasan kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kita nggak bisa 100%, tapi kalau kita bisa 90%, 95%. Kita nggak bisa kecuali 90%, 90%. Kita nggak bisa kecuali 80%, bahkan 80%. Tapi butuh kejujuran, hadirin. Karena ayatnya Allah berfirman dalam ayat tersebut, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian, bukan sesuai dengan kemauan kalian. Ada perbedaan antara kemampuan dan kemauan yang tentu saja kita bisa cerna bersama-sama. Maka jujurlah kita, apakah sampai detik ini kita sudah bertakwa sesuai kemampuan kita, atau justru selama ini kita bertakwa sesuai dengan kemauan kita? Kita akan membuktikan, dan kita akan ditanya di hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada manfaatnya harta, keturunan, keluarga, dan networking kita. Nggak ada gunanya, hadirin sekalian, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari syirik, selamat dari kekufuran, selamat dari kemunafikan, selamat dari kotoran-kotoran penyakit hati. Semoga kita termasuk orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin Allah muliakan, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah yang jujur, bicaralah yang benar. Hati-hati dengan lisan atau jempol pada saat ini. Kenapa demikian? Karena kita butuh pertolongan Allah.
Kita butuh diperbaiki oleh Allah. Dan Allah berfirman dalam surat Ahzab, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan kalau berbicara, bicaralah yang jujur dan benar. Niscaya Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Allah akan perbaiki urusan-urusan kalian. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ia telah memenangkan kemenangan yang besar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang Allah muliakan, kita berada di hari-hari penting, hari-hari yang disikapi secara spesial oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai salah satu sosok yang dekat dengan Nabi SAW, Usama bin Zaid, bertanya kepada Rasulullah SAW, karena beliau berbeda di hari-hari ini, 15 abad yang lalu. Usama bin Zaid mengatakan, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sunnah di bulan-bulan yang lain sebanyak puasa sunnah yang engkau lakukan di bulan Sya'ban. Bulan ini adalah bulan Sya'ban, hadirin Allah muliakan. Dan Nabi SAW memperbanyak puasa sunnah beliau di bulan Sya'ban. Sampai-sampai orang-orang terdekat beliau bertanya-tanya, mengapa Nabi kita SAW memperbanyak puasa sunnah di bulan ini? Dan itu yang dikatakan oleh orang-orang terdekat beliau. Bukan hanya Usama bin Zaid yang memperhatikan. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah menyampaikan, Ma ra'aituhu aktsaru siyaman. Aku tidak pernah melihat Rasulullah memperbanyak atau lebih banyak berpuasa sunnah seperti yang beliau kerjakan di bulan Sya'ban. Hadirin Allah muliakan. Maka itu ditanyakan kepada Rasulullah SAW, kenapa engkau memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban? Lalu Nabi SAW menjawab pertanyaan Usama radhiyallahu ta'ala anhu dengan mengatakan, Dzalika syahrun yakfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Karena bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh banyak manusia. Dilalaikan oleh banyak manusia. Karena ia terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dia terletak di tengah-tengah bulan yang mulia. Ia datang setelah bulan Rajab. Sebelumnya bulan Rajab, hadirin. Dan bulan Rajab 1 dan 4 bulan haram. Dan setelahnya adalah bulan Ramadan. Wa adraka ma Ramadan. Siapa yang tidak tahu tentang keutamaan bulan Ramadan? Ia terjepit, hadirin sekalian. Sehingga konsentrasi manusia tertuju pada 2 bulan sebelum dan setelahnya. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Itu jawaban dari Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan, dan bulan itu turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dan di bulan Sya'ban, bulan di mana amal ibadah seorang hamba diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an yurfa amali wa ana sha'im. Dan aku ingin ketika amal-amalku diangkat kepada Allah, aku dalam kondisi berpuasa. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. 2 hal yang disampaikan Nabi SAW. Mengapa beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Yang pertama, karena banyak manusia lalai di bulan ini. Banyak manusia melalaikan, banyak manusia lupa, banyak manusia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, semua hal yang menarik di saat banyak orang mencari validitas atas kesalahannya, atas kekurangannya, atas kekurangan performanya dalam beramal, dengan menyalahkan pihak lain, dengan menyalahkan lingkungan, dengan menyalahkan masyarakatnya, abisan dia lalai. Saya nggak dapat support system. Ada banyak orang menyalahkan si A, menyalahkan si B, menyalahkan si C, menyalahkan si D. Ketika dia
tidak punya performa yang baik, baik dalam masalah agama maupun masalah duniawinya. Saya nggak didukung tim, saya nggak didukung oleh lingkungan yang positif. Semua disalahkan oleh dia. Tapi Rasulullah SAW tidak, jemaah. Dan beliau mengajarkan kita mindset yang berbeda, out of the box. Justru ketika banyak orang tidak punya performa yang baik, beliau justru bukan hanya bertahan, tapi menambah semangat ibadah beliau kepada Allah SWT. Bukan hanya berbuat baik, tapi menambah kebaikan pada balak bulan tersebut. Bukan hanya beramal soleh, tapi menambah amal soleh pada hari-hari tersebut. Di saat manusia lalai, bukan hanya berpuasa sunnah, tapi memperbanyak puasa sunnah di bulan-bulan atau di hari-hari tersebut di bulan Sya'ban. Itu menunjukkan bagaimana mentalitas Rasulullah SAW. Dan itulah didikan Rasulullah SAW kepada kita, hadirin. Di saat banyak orang lalai, kita tidak boleh hanyut dalam kelalaian tersebut. Kita tidak boleh terbawa arus kelalaian tersebut. Apalagi kita mencari alasan dan menyalahkan banyak pihak karena ketidakbaikan kita dan tidak bagusnya kita dalam performa kita. Justru sebaliknya, ketika orang-orang lalai, orang-orang beriman harus tampil, berada di garda depan untuk mengerjakan kebaikan dan amal soleh, menjadi teladan di keluarganya, di lingkungannya, di pekerjaannya. Bukan mencari alasan, mencari justifikasi, sehingga kesalahannya tampak lumrah, kesalahannya tampak biasa. Kenapa? Karena yang lain juga gagal, maka wajar kalau saya gagal. Itu bukan sunnah Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW ditanya, kenapa engkau memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban? Dzalika syahrun yaghfalun nasu anhu. Karena bulan itu dilalaikan oleh manusia. Allahu Akbar. Hadirin, ketika istri kita lalai, apakah kita akan ikut lalai? Ketika anak-anak kita lalai, apakah pantas kita sebagai kepala keluarga menyalahkan mereka karena kelalaian kita? Ada banyak suami menyalahkan istrinya ketika istrinya lalai. Bukan hanya mencari justifikasi, dia salahkan orang-orang lain. Adapun orang-orang yang bertakwa, suami yang baik, suami yang saleh, ayah yang baik, ia tidak menyalahkan. Bahkan ketika dia melihat terjadi penurunan performa dari sisi istri dan anak-anak, atau orang tua dan keluarga besar, atau lingkungan pekerjaannya, dia bertawakal kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, dan dia tingkatkan amal ibadah dia tingkatkan amal salah dia tingkatkan akhlakul kariman dia tingkatkan zikir-zikir dia. Karena itulah yang diajarkan Rasulullah SAW. Dia menjadi duta kebenaran, duta kebaikan. Dan itulah spirit bulan Sya'ban. Nabi SAW bukan hanya meminta kita untuk bertahan, tapi justru meminta kita untuk tampil di atas performa standar kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang bertakwa memiliki pattern yang berbeda dengan kebanyakan orang, tanpa menyombongkan diri dan arogansi di hadapan mereka. Orang-orang bertakwa menghormati pihak lain. Orang yang bertakwa respect kepada masyarakatnya. Tapi orang bertakwa punya pola yang berbeda. Dan begitulah yang terjadi di berbagai macam bidang kehidupan. Semua juara punya pola yang berbeda. Karena kalau mereka memiliki pola yang sama dengan mayoritas pihak, maka mereka tidak akan jadi juara, hadirin sekalian. Semua juara, sebutkan bidang apapun, maka kita akan menemukan di balik prestasi mereka ada pola yang berbeda. Dan itulah yang dididik Rasulullah SAW semenjak 15 abad yang lalu. Kita harus bermain di level yang berbeda, hadirin.
bukan sebatas bertahan. Dan kelemahan atau kelalaian banyak pihak adalah kesempatan kita untuk beramal soleh tanpa harus menjatuhkan siapapun itu. Dan itulah diajarkan Nabi kita SAW kepada Abdullah bin Salam. Beliau juga mengatakan dalam konteks yang lain, "Wasallu bil laili wan nasu niyam." Manusia, sholatlah di malam hari. Sholatlah sepertiga malam terakhir ketika banyak manusia sedang tertidur. Ini benang merah yang sama, jemaah sekalian. Jadi Nabi SAW selalu mengajak kita untuk berpikir terbalik. Ketika kondisi tidak kondusif, Anda harus tampil positif. Anda harus tampil beda secara positif. Anda harus banyak beramal soleh. Anda harus banyak berzikir. Anda harus sujud. Anda harus ruku. Ketika mayoritas manusia tidur di malam hari, Anda jangan tidur. Anda bangun. Anda berwudu. Anda takbiratul ihram. Anda sujud. Anda berdoa, Anda beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah mentalitas seorang mukmin. Ketika lingkungannya sedang terpuruk, Anda jangan ikut terpuruk dengan lingkungan Anda. Anda bangkit. Anda beristighfar. Anda berdoa. Anda tampil totalitas. Dan Anda menginspirasi banyak pihak. Anda menjadi teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik buat bagi orang-orang yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan, marilah kita meneladani spirit Rasulullah SAW. Lalu yang kedua, beliau mengatakan bahwa di bulan ini, di hari-hari ini, amal soleh kita atau amal kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama menjelaskan yang dimaksud diangkat dalam bulan Sya'ban adalah amal ibadah atau amal perbuatan kita selama setahun ini. Itu diangkat di bulan Sya'ban. Dan Nabi SAW mengatakan, "Fa'uhibbu an yurfa amali wa ana sha'im." Dan aku ingin pada saat amal-amalku diangkat, aku dalam kondisi berpuasa. Hadirin yang Allah muliakan, amal-amal kita dalam setahun belakangan ini, mari kita flashback pada diri kita masing-masing. Mari kita muhasabah diri kita masing-masing. 1 tahun ini, apakah amal-amal itu membanggakan? Amal-amal itu, apakah layak dibanggakan di hadapan Rabbul Alamin? Kalau Allah melihat amal-amal tersebut, apa kira-kira respon dari Allah Subhanahu wa ta'ala? 1 tahun ini, berapa kali khatam? Berapa kali kita mengkhatamkan Al-Quranul Karim? 1 tahun ini, berapa kali kita tidak sholat qiyamul lail? 1 tahun ini, berapa kali kita mengerjakan sholat witir? 1 tahun ini, sholat sunnah rawatib kita, apakah kita jaga dengan baik? Atau bahkan bisa jadi sholat wajib kita pun bolong-bolong di 1 tahun ini. Lalu pantaskah kita berjalan dan kita lalui hari-hari bulan Sya'ban ini seperti orang tak berdosa sama sekali? Gak ada beban, gak ada kekhawatiran, gak ada rasa takut, tidak ada rasa malu kepada Rabbul Alamin. Hadirin, Nabi SAW berpuasa. Dan beliau jelaskan kenapa beliau berpuasa. Karena amal-amal beliau dan amal-amal kita di bulan ini sedang diangkat di hadapan Rabbul Alamin. Tahun ini apakah kita sudah menjadi suami yang baik dan saleh? Sudahkah kita mendidik istri dan anak-anak kita? Sudahkah kita menjadi ayah yang benar bagi anak-anak kita? Dan bagaimana jadinya apabila kinerja kita sebagai suami setahun ini, kinerja kita sebagai ayah setahun ini diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah ekspresi kita di hari-hari ini bisa melambangkan bahwa memang amalan kita itu baik? Hadirin ya Allah muliakan, kalau hadirin punya pegawai
Lalu hari-hari ini ia serahkan hasil kerjanya selama setahun ini dan hasil kerjanya berantakan. Lalu dia masuk ke ruang kerja hadirin sebagai bosnya dengan ekspresi yang tidak ada rasa bersalah. Ketawa, dia buat joke, dia bercanda, kayak nggak ada beban. Saya ingin tanya sebagai atasan, bagaimana respon hadirin sekalian? Simpan jawabannya di dalam hati kita dan tanya pada diri kita, apakah kinerja kita satu tahun ini baik? Dan kalau jauh dari kata baik, pantaskah kita menghadapi atau menjalani hari-hari Sya'ban ini dengan cara kita hari ini? Atau seharusnya kita tawadhu hadirin? Harusnya kita berpuasa. Harusnya kita banyak istighfar. Harusnya kita memperbanyak baca doa Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Dulu para ulama klasik kita mengatakan syahrul Sya'ban, syahrul qurra. Bulan Sya'ban itu bulan pembaca Al-Quran. Sudahkah kita buka mushaf kita pada hari-hari ini? Agar tawadhu. Karena kita tahu amal kita masih jauh dari kata baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hada. Semoga Allah terima amal ibadah kita dan semoga Allah memaafkan kesalahan kita, khususnya kesalahan kita pada setahun belakangan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan memberkahi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kita ke bulan Ramadan di bulan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami' qaribun mujibu da'wat ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.